Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Bapak cintai. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Untuk itu, Bapak selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran bela diri pencak silat. Untuk itu, Bapak harap kalian mempersiapkan diri karena kita akan mempelajari dan akan mempraktekannya supaya kalian bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan kalian di rumah tentunya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja? Yaitu 3M. Itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Supaya pembelajaran kita bisa mendapat manfaat yang lebih baik. Amin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Materi kita adalah aktivitas bela diri pencak silat. Ada 2 poin yang akan Bapak bahas pada kesempatan hari ini, yaitu 1, aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat. Dan yang kedua, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencak silat. Ya, ulangi. 1, aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat. Dan yang kedua adalah aktivitas pembelajaran bela diri, gerak spesifik bela diri pencak silat. Baik, kita akan bahas materi yang ke-1, yaitu aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat. 1. Pengertian pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli dari Indonesia. Ya, kalian kita semua harus bangga bahwa kita mempunyai warisan tentunya di bidang olahraga, yaitu pencak silat. Ya, pencak silat ini dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan maupun beregu. Ya, untuk menguasai bela diri pencak silat diperlukan penguasaan teknik dasar pencak silat tentunya. Ya, olahraga bela diri pencak silat adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang kita luar biasa ya. Kita harus bangga, Bapak, kalian harus bangga. Karena kita punya warisan yang sangat luar biasa di bidang olahraga tentunya. Oke. Lalu karena pencak silat lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, maka perkembangannya dipengaruhi oleh watak, selera, dan bakat masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Ya, daerah kita tentunya sangat luas. Ada beberapa pulau tentunya. Kalian boleh lihat Bapak sudah tampilkan penjelasannya juga di layar. Ya, selain keadaan bakat dan sifatnya, faktor alam juga dapat mempengaruhi perkembangan pencak silat itu sendiri. Ya, misalkan keadaan tempat, ya, iklim, keadaan sosial, dan lain sebagainya. Pencak silat adalah suatu cara bela diri yang menggunakan akal penuhnya. Jadi pencak silat ini tidak menggunakan alat yang khusus ya. Secara dasar atau secara dasarnya pencak silat itu suatu bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Akal yang dimiliki manusia lahir lebih sempurna bila dibandingkan
makhluk yang lainnya tentunya. Lalu yang kedua, yaitu asal-usul pencaksilat. Istilah pencaksilat baru mulai digunakan setelah berdirinya organisasi pencaksilat, yaitu apa? IPSI, ya, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Sebelumnya di daerah Sumatera lebih dikenal dengan istilah silat, jadi tidak ada pencaknya ya. Jadi kalau di Sumatera itu hanya menggunakan silat namanya. Sedangkan di tanah Jawa kebanyakan dikenal dengan istilah pencak silat. Pada periode kepemimpinan Edi M. Nalapraya, ya, Indonesia sebagai pendiri sebagai pendiri memiliki hasrat untuk mengembangkan pencaksilat ini ke mancanegara, artinya ke luar negeri, ya, mengambil prakarsa pembentukan dan pendiri persekutuan pencaksilat antar bangsa atau yang disingkat itu Persilat, ya, pada tanggal 11 Maret 1980 bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oke. Nah, keempat negara tersebut akhirnya dinyatakan sebagai negara-negara pendiri internasional pencaksilat. Nah, upaya pengembangan pencaksilat yang dipelopori oleh Indonesia dan anggota Persilat, penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota Persilat yang lainnya untuk memasukkan pencaksilat ini ke multi-event tingkat Asia, yaitu SEA Games, ya, dengan membentuk organisasi pencaksilat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999. Ya, organisasi pencaksilat di Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, diprakarsai oleh M.R. Wongsonegoro, ya, atau Mr. Wongsonegoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pusat Kebudayaan. Nah, itu tadi pembahasan tentang pembelajaran pencaksilat. Nah, kita sekarang akan masuk ke poin B, yaitu aktivitas pembelajaran gerak spesifik dalam pencaksilat. Gerak dasar pencaksilat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, spiritual, dan aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Ya, dengan demikian, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari karena memiliki 4 aspek yang merupakan suatu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Baik. Yang selanjutnya adalah gerak spesifik pembelajaran pencaksilat. Itu ada berapa gerakan-gerakan dalam pencaksilat? Tentunya gerakan-gerakan dasar. Ya, sangat banyak sekali gerakan-gerakannya. Nah, dalam materi ini Bapak memasukkan itu ada 16 gerakan. Tentu yang di buku itu mungkin lebih ya. Lebih dari beberapa gerakan. Ada gerakan kesatuan, ada gerakan rangkaian ke sananya. Tapi karena kita gerak spesifik itu gerakan yang
satu-satu, itu Bapak hanya memasukkan 16 gerakan. Ya, apa saja? Yang ke-1 yaitu gerak sikap. Sikap ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sikap sedia. Kalian boleh bisa langsung lihat gerakan sikap sedia. Bapak sudah tampilkan. Yang kedua, kuda-kuda samping. Yang ketiga, kuda-kuda depan. Lalu kuda-kuda silang. Terus yang selanjutnya itu kuda-kuda belakang. Itu dari satu gerakan sikap. Ya, kalian bisa perhatikan gerakannya, diingat, nanti dipraktekkan. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah sikap pasang. Nah, bagaimana sikap pasang? Sikap pasang, silahkan lihat bagaimana cara melakukan sikap pasang. Ya, yang ketiga adalah pukulan lurus. Ini pukulan lurus. Ya, ini gerak spesifik pembelajar bela diri pencak silat, yaitu pukulan lurus. Ya. Lalu yang keempat apa? Pukulan bandul namanya. Oke, lihat ya. Pukulan bandul. Seperti apa gerakannya? Kalian bisa pelajari. Ya. Yang kelima apa? Pukulan melingkar. Pukulan melingkar. Kalian bisa lihat gerakannya seperti apa dan bisa dipelajari. Oke. Lalu yang selanjutnya, tangkisan atas. Jadi ada pukulan, ada tangkisan. Tangkisan atas seperti apa? Perhatikan. Ya. Terus yang ketujuh, tangkisan dalam. Tangkisan dalam. Ini adalah gerakan tangkisan dalam. Bisa lihat ya? Lalu yang kedelapan, masih di tangkisan nih. Tangkisan luar. Ini adalah gerakan tangkisan luar. Oke, paham ya? Selanjutnya, yang ke-9, yaitu tangkisan. Tadi ada tangkisan atas, tangkisan dalam, tangkisan luar, dan yang ini adalah tangkisan bawah. Kalian bisa lihat gerakannya seperti apa. Ya, kita lanjut yang ke-10, yaitu pola langkah lurus namanya. Pola langkah lurus seperti apa? Bisa. Ya, kalian perhatikan gerakan langkahnya. Langkahnya lurus ke depan. Oke, yang ke-11, pola langkah zigzag. Pola langkah zigzag ini sama majunya ke depan tetapi tidak berbelok. Ya, kalian bisa lihat gerakannya. Oke, yang ke-13 atau yang selanjutnya tendangan. Ya, ini udah mulai ke gerakan kaki, yaitu tendangan samping. Ada tendangan samping. Ya, ngambilnya dari samping, tendangan samping. Yang selanjutnya adalah tendangan T. Kalau Bapak sebut tendangan itu tendangan T. Tendangan T itu gerakannya lurus ke depan, tetapi posisi kakinya menyamping. Jadi kelihatan seperti huruf T. Ya. Oke, yang ke-15 adalah ini hindaran, namanya menghindari dari pukulan atau tendangan, yaitu hindaran samping. Ini adalah contoh gerakan hindaran samping. Lalu yang terakhir yaitu hindaran belakang. Ini hindaran belakang. Kalian bisa lihat? Oke. Bisa dipahami dan dipelajari dan dipraktekkan? Percaya kalian pasti bisa. Ya, dari 16 gerakan itu.
Bapak sengaja satu-satu gerakannya ditampilkan supaya kalian bisa lebih mengenal gerakannya atau bisa lebih mudah mempelajarinya gerakan. Ya, boleh nanti videonya kalian bisa skip satu-satu untuk mempelajarinya atau mempraktekannya. Nah, itu tadi pembelajaran aktivitas bela diri yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan bisa mempraktekannya di rumah. Ya, karena nanti tugasnya adalah mempelajari dan mempraktekkan. Oke, untuk tugasnya nanti akan ada tugas dari gurunya langsung. Ya, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Bapak selalu mengingatkan lagi untuk yang tadi 3M tadi jangan sampai lupa. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Karena itu sangat penting. Ya, sekali lagi Bapak terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.